Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para jamaah musalla, assalam yang kami cintai dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan lanjutkan kajian. Para jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan ya. 10 hari lagi lah insyaallah ya. Yang perlu kita persiapkan jiwa kita, nafsu kita. Banyak belajar menahan nafsu ya. Nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu minum, dan nafsu-nafsu yang lain. Karena Nabi Yusuf dawuh seperti yang ada dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf, aku selalu curiga pada nafsu. Ini Nabi Yusuf sekelas Nabi yang curiga selalu kepada nafsunya. Karena sungguhnya nafsu itu selalu la'ammaratun bisu', memerintah kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang mendapat rahimah Rabbi, mendapatkan kasih sayang Rabb Allah. Sungguhnya Rabb itu, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berbicara masalah puasa, nah, puasa ini ada rukunnya. Kalau tidak memenuhi syarat rukun, maka puasanya tidak sah. Rukun puasa itu hanya 2 saja. Iya. Rukun puasa hanya 2 saja. Yang pertama adalah niat pada malam harinya. Niat pada malam hari. Kalau puasa sunnah, niat di siang hari tidak apa-apa ya. Tapi kalau puasa wajib harus niat pada malam harinya. Contoh misalnya puasa sunnah, pagi tidak punya sarapan, tapi belum makan atau minum apa-apa. Niat pagi hari itu tidak apa-apa sudah. Iya, tidak apa-apa, aku puasa. Itu. Tapi kalau puasa wajib, maka ya harus niat malam harinya. Niat setelah subuh tidak boleh. Telat. Niat malam hari itu yang mulai maghrib sudah boleh niat puasa. Melapatkan hanya sunnah saja. Jadi dalam hatinya niat puasa Ramadan besok pagi karena Allah ya. Tapi yang kalau Imam Syafi'i biasanya
talafut. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillah ta'ala syahri ramadhani syahra ramadhan. Jadi niat pada malam harinya. Terus yang kedua, imsak. Imsaknya menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, segala yang membatalkan puasa harus dicegah, dihindari ya. Makan minum disengaja boleh ya. Muntah dengan sengaja. Ada muntah tidak sengaja, ada tidak batal. Terus murtad itu batal. Masukkan sesuatu dengan sengaja kepada lubang badan. Lubang badan ada berapa ini? Ada berapa? 9. 2 telinga, ya. Ditambah 2 mata, berapa sudah? 4. 2 hidung. Nah, 1 mulut. Yang 2 cari sendiri, pasti ketemu ya. Itu kalau disengaja masukkan apa air apa ya batal puasanya. Murtad juga batal puasanya ya. Murtad. Makanya puasa itu ada 3 tingkatan menurut Imam Ghazali ya. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum ini artinya puasanya orang awam ya. Apa puasa awam? Ya hanya tidak makan, tidak minum saja. Nafsu yang lain masih diumbar. Maksiatnya mata tidak dijaga, maksiatnya telinga, maksiatnya mulut ya. Riba jalan terus. Ini maksiat. Memandang dengan syahwat. Ini jalan terus. Ini yang namanya puasa umum. Hanya yang puasa tidak makan, tidak minum saja. Yang lain masih tidak puasa. Ini yang umum. Nah, kita masuk yang mana tidak tahu. Yang tahu kita sendiri. Yang kedua adalah puasa khusus. Selain tidak makan, tidak minum, juga menjaga semua anggota badan kita. Pandangan sudah dijaga. Yang kira-kira dilarang tidak dipandang. Pendengaran dijaga. Yang kira-kira dilarang sudah tidak dijauhi. Bicara, makanya kalau Ramadan itu lebih baik diem, atau bahkan daripada bicara yang tidak kena itu baik tidur. Sampai disebutkan naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah oleh Allah daripada bicara macam-macam. Lebih baik tidur. Kalau udah kerja ya, kalau kerja lebih baik kerja. Itu puasa khusus. Ada puasa khawasil khawas, khususnya khusus. Selain tidak makan, tidak minum, menjaga semua jawarih,
mata kita, pendengaran kita, hati kita. Ini khususnya hati kita itu dijaga supaya tidak memikir selain Allah. Sampai ma fi qalbi ghairullah. Ya tidak ada di hati kita selain Allah, hanya Allah, Allah, Allah. Zikir dan sebagainya, baca Quran. Pokoknya hanya Allah, Allah terus. Tidak lupa kepada Allah. Ini namanya puasa yang paling khusus. Puasa mutiara. Subhanallah. Makanya besok di surga itu ada pintu khusus bagi orang yang puasa Ramadan. Namanya pintu itu Ar-Rayyan. Putranya di Imam Ar-Rayyan. Rayyan. Dalam rangka supaya masuk surga lewat pintu Rayyan. Jadi pintu khusus bagi orang yang ahli puasa. Namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Di Tonggas itu ada masjid namanya Ar-Rayyan ya. Saya kalau lihat Ar-Rayyan, orang-orang ahli puasa. Nah itu besok disediakan pintu khusus bagi orang yang ahli puasa. Dan perlu diketahui, ini kisah ya, cerita. Suatu saat Nabi Musa itu bangga. Bagaimana tidak bangga? Sering berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa itu biasa bercakap-cakap dengan Allah. Cakap-cakap biasa. Terus bangga Nabi Musa. Ya Allah, apa ada hambamu yang lebih dekat dari aku ini dengan engkau? Karena aku sering bercakap-cakap. Allah jawab pada Nabi Musa, Musa, kamu jangan bangga dulu. Karena aku berbicara dengan engkau ini masih ada 70.000 hijab. Masih ada 70.000 penghalang, satir. Besok kata Allah akan datang umat Muhammad kita ini. Kalau sedang berpuasa itu dia pucat wajahnya karena tidak makan seharian. Ketika menghadapi hidangan berbuka puasa, kan kita biasanya disunahkan membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau yang lain kalau kita urut wasabatal ajru insyaallah. Nah itu kata Allah, di saat-saat menghadapi hidangan itu buka puasa antara aku dan umat Muhammad kata Allah tidak ada satu helai pun hijab yang menghalangi. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah ketika menghadapi hidangan berbuka puasa diterima langsung. Ini penting kita ingat-ingat setiap kita akan berbuka. Makanya doa yang terbaik itu yang pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Sudah hafalin anak ini? Apa coba? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka
wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Dimohon ampunan pada Allah, mohon dijauhkan dari neraka, mohon dimasukkan ke dalam surga. Doa terbaik. Ya. Maka akan diterima langsung oleh Allah SWT. Doa itu. Ya. Penting kita ingat-ingat bahwa menghadapi dengan buka puasa itu antara kita dengan Allah tidak ada satu helai pun penghalangnya. Tapi ya kita usaha puasa kita bisa sampai ke puasa khawasil khawas. Puasa yang di hati kita tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak biasanya wiridnya orang-orang sufi itu hasbi rabbi jallallah, cukup Allah yang berada di hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu selain Allah di hati kita. Ya. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tadi kenapa kok doa yang kita ucapkan di Ramadan itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Kok asyhadu an la ilaha illallah? Besok kita ini akan menerima daftar catatan amal kita. Itu sebanyak 99 catatan amal. Nah, sebanyak 99 catatan amal ini panjangnya satu catatan itu 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Itu kalau ada ini isinya jelek, itu terus digiring ke mizan. Mizan itu artinya timbangan amal. Setelah digiring ke mizan, maka sama khawatir sudah. Sama khawatir. Ketika ditimbang antara baik dan jelek, itu kebanyakan itu jelek, lebih banyak jeleknya. Kecuali yang biasa ngaji begini ya, insya Allah berat baiknya. Nah itu oleh Allah SWT terus diberi satu lembar catatan. Ya kira-kira satu jari telunjuk. Dari 99 catatan amal yang panjangnya sekian itu, setelah diberi catatan oleh Allah, kata Allah, sekarang ini al-yauma la tuzlamu nafsun, di dalamnya sendiri syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'mal. Kamu punya catatan yang dulu tidak pernah kamu pisah dengan bacaan ini, kalimat ini. Kalimat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya catatan ini oleh Allah
diletakkan di timbangan amal kita sebelah kanan. Maka catatan yang jelek-jelek sebanyak 99 catatan amal kita itu terus kalah dengan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Karena apapun di dunia ini, misalnya 7 petala langit, 7 petala bumi, kalau ditimbang dengan la ilaha illallah masih jauh lebih a'zam, lebih agung la ilaha illallah. Makanya kita tidak usah khawatir sudah. Masing-masing kita ini sudah pegang kunci surga semua. Miftahul jannah. Tuh. La ilaha illallah. Subhanallah. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan ini perbanyak bacaan itu. Habis tarawih ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya kalau orang-orang dulu buat pujian ini ya. Masuk Ramadan biasanya buat pujian ya, pujian sampai isya, pujian mau sholat maghrib ya. Itu yang banyak diaturkan kepada Allah SWT. Sholat malam habis witir yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu banyak. Insyaallah cukup Imam ya. Jadi sama hondanya insyaallah semalam saya berangkat ya. Dan mudah-mudahan yang sudah melaksana kembali lagi sama. Yang masih belum mudah-mudahan segera dimampukan oleh Allah SWT ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.